Perikopnya 23, Lewi pemungut cukai mengikuti. Kalau Anda baca di perikop ini bagian terakhir, siapakah itu pemungut cukai di mata ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka akan samakan pemungut cukai ini sama dengan orang berdosa. Coba bandingkan dulu ya, bagian terakhir coba. Ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi pemungut cukai nggak ada beda di pandangan orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka itu disamakan orang berdosa. Cara pandang manusia, tokoh agama pada waktu itu ketika melihat seseorang, mereka hanya lihat bagian luar. Dan penilaian mereka bagian luar membuat mereka buat keputusan. Si A ini, orang tidak ada beda dengan si B. Lewi pemungut cukai ini nggak ada bedanya dengan orang berdosa yang lain. Kalau kita baca di Alkitab, ada perempuan yang terkenal berdosa, akan disamakan Lewi ini sama dengan perempuan yang terkenal berdosa. Cuma Tuhan beda cara penilaiannya. Katakan amin. Ayo lihat ayat 27. Kemudian Lukas 5 ayat 27, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang apa? Pemungut yang bernama Lewi. Sampai di situ dulu. Waktu Yesus lihat pemungut cukai Lewi ini, apakah Yesus nggak tahu dia latar belakangnya? Waktu Yesus lihat pemungut cukai ini, apakah Yesus nggak tahu siapa dia? Tapi ketika saya mempelajari Alkitab, orang-orang yang Tuhan panggil, selalu pertama tidak ada rencana. Nggak pernah direncanakan. Kita nanti kalau umur 22 kita mau bertobat kok, mau melayani Tuhan. Nggak pernah akan kesampaian umur begitu. Nggak pernah ada yang merencanakan untuk ada dalam Tuhan. Semua kita terhubung dengan waktu ilahinya. Kita nggak tahu. Kita dulu berusaha untuk beribadah tapi nggak pernah bertobat. Kita berusaha untuk ikut Tuhan tapi nggak pernah membuat satu langkah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kok heran di Komsel saya bertobat misalnya begitu. Kok heran tiba-tiba cuma sharing biasa, seakan-akan perkataan kakak itu seperti ribuan anak panah tertancap di hati saya. Makanya kalau mau bersaksi teman-teman, orang-orang yang melayani Tuhan, semua akan punya cerita beragam. Dan kebanyakan tidak bertobat ketika di gereja. Kadang-kadang cuma fellowship persekutuan doa. Kadang-kadang gak nyangka KKR tiba-tiba bertobat. Kadang-kadang gak pernah nyangka cuma baca sesuatu khotbah atau lihat kalimat-kalimat rohani tiba-tiba bertobat. Sama dengan Lewi ini. Lewi ini setiap hari dia bekerja adalah melakukan tugasnya. Seorang pemungut cukai, penagih pajak, dia duduk di jam yang sama, pulang di waktu yang sama. Terus setiap hari, terus. Sampai satu momen yang dia nggak pernah sangka, yang dia nggak pernah duga, yang dia nggak pernah doakan. Tiba-tiba sang pemilik waktu, sang pemilik nafas, sang juru selamat, Alfa Omega awal dan akhir, Immanuel, Yesus Kristus juru selamat, berdiri di sampingnya. Sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya apa? Ikutlah aku. Nggak tahu loh.
Nggak tahu, dia nggak pernah rencanakan, nggak pernah. Bahkan dia nggak pernah berpikir untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi di titik itu tiba-tiba Yesus berdiri lagi berjalan. Yesus panggil, ikutlah aku. Coba Anda baca Alkitab. Panggilan di Alkitab orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang ada di situasi-situasi yang sebenarnya tidak cocok untuk memenuhi panggilan Tuhan. Abraham. Dimulai dari Abraham pasti kisahnya. Abraham seorang apa? Seorang cucu dari penyembah berhala. Abraham seorang apa? Seorang anak dari penyembahan berhala. Abraham seorang apa? Seorang yang cuma tahu Allah itu berhala. Dia nggak tahu, nggak pernah diajarkan tentang Tuhan yang benar, nggak pernah. Yang dia tahu di mana omanya, opanya, ayah ibunya menyembah, itu Allah yang dia harus sembah. Tiba-tiba Tuhan panggil dia di Keluaran pasal 12. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan keluargamu, ayah ibumu, kampung halamanmu. Kau suruh pergi. Abraham tidak pernah rencana. Abraham cuma pergi. Makanya kita kenal Abraham itu seorang percaya, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Yeftah, siapa Yeftah? Di Hakim-Hakim 11 ayat 1, 2, 3, Yeftah ini anak seorang perempuan sundal. Ketika dia ada di rumah saudara-saudaranya karena dia anak seorang perempuan sundal, saudara-saudaranya kick dia, tendang dia, bawa dia keluar. Tidak boleh ada di kelompok keluarga ini. Kalau Anda baca ayat 2, ayat 3, Yeftah sakit hati. Dia bergaul dengan petualang-petualang, dia bergaul dengan orang-orang yang merampok, dia menjadi pemimpin mereka. Dia nggak pernah rencanakan untuk menjadi seorang hakim. Tapi ketika Bani Amun menyerang orang Israel, orang-orang datang kepada Yeftah. Dan Yeftah menjadi seorang hakim yang melakukan banyak hal. Tidak pernah direncanakan loh. Banyak sekali di Alkitab. Yesaya, aku seorang yang najis bibir, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Dengan kata lain, Yesaya ini tidak pernah siap. Tapi Tuhan panggil dia. Yeremia yang masih muda. Siapakah Yeremia? Orang yang, aduh, kita tidak pandai bicara Tuhan. Tapi waktu Tuhan panggil dia, Yeremia menjadi seorang nabi yang sekalipun ketika dia berkhotbah dia harus dimasukkan ke penjara, dilempar ke dalam sumur. Tapi Yeremia tetap setia menjadi nabi besar yang mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Nggak ada yang rencanakan. Sama dengan Lewi ini, nggak ada. Dia nggak memperbaiki diri. Dia nggak mempersiapkan diri dulu. Aduh, Tuhan mau lewat ini Kang. Kita nggak bisa. Aduh, ganti kita maju. Kaki Tuhan lewat. Nanti Tuhan tiba-tiba mau ajak kita. Nggak pernah, segala sesuatu tidak pernah direncanakan ketika berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Sakeus cuma punya keinginan lihat Tuhan. Dia cuma mau lihat Yesus lewat. Nggak pernah bermimpi untuk Tuhan bilang, Sakeus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Nggak pernah mimpi. Sebab satu kota tahu Sakeus ini pemungut cukai dan dia disebut sebagai orang berdosa. Lukas 19 ayat 7. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Ada yang rencanakan bertobat? Ada? Kalau Anda rencanakan bertobat, Anda berarti belum bertobat.
Kalau mau bersaksi, saya juga nggak pernah rencanakan bertobat. Di sini dulu terminal yang bukan seperti ini. Di sebelah yang ruko-ruko itu lapangan. Biasa itu bikin KKR di situ. Nggak ada di depan tren itu, nggak ada gedung situ, nggak ada. Dia kosong sampai di rumah sakit. Ada KKR di situ 6 malam. Saya nggak tahu ada KKR. Cuma kan biasanya heboh kalau dulu. Kita panggil kita teman-teman, menjot orang pi bauni KKR. Kan KKR bukan bauni. KKR itu selalu apa? Ibadah. Bauni film, menjot sampai 21. Itu bauni DP nama. Manjot orang bauni atau nonton bareng, itu bauni DP nama. Manjot orang bauni konser, itu bauni. Tapi kalau bilang KKR, ini bukan konser. Ini ibadah. Saya ajak teman-teman saya, tapi ketika kami sampai di situ, itu bulatan dulu. Sekarang bulatan soalnya ada bulatan segitiga. Segitiga Bermuda. Rizky pernah tersesat di situ, Bos. Toronja lewat, Rizky, mana coba ibadah? Di situ DP tanpa. Hampir hilang di segitiga Bermuda. Untung Tuhan peradar, jadi Tuhan tahu. Marin tahu sekarang kalau lagi terhilang. Tidak pernah direncanakan. Datang, tidak enak datang kau cuma bau nih. Tak panggil tapi tak muncul. Menari-menari dorang. Orang biasa di Sikota, nah ini babu-abu. Orang waktu sekolah dulu numpang truk PKKR kata. Di sekolah di Tanggari. Pulang pernah berjalan kaki dari Tanggari sampai Air Madidi. Bilangnya nekat itu. Dola-dola oto sambil berjalan tidak pernah dapat. Sering tuh orang di Tanggari. Sebelum dorang pe disco ada dansa sesapu dulu. Enggak kalau sekarang masih ada. Jadi orang tua ada masih tua-tua pe acara ini. Orang di warung sebelah, ya toh? Mar itu KKR, orang biasa badisko ini. Orang duduk paling muka, kita ingat sekali muka sebelah kiri. Maksudnya di rei tempat duduk sebelah kiri itu ada banyak, ada lorong-lorong. Orang sebelah kiri, paling muka. Orang bajoget, orang bajoget. Tanpa sadar besok, orang datang ulang. Orang soal lewat hari pertama, besok datang lagi sampai 5 hari. Di KKR 6 hari, cuma hari pertama orang tidak datang. Herannya, pas pulang, ada beberapa waktu mau mabuk orang. Pas mau pegang gelas, ngape jalur ini. Ada suara bilang, so bukan di situ ngape tampak. Suara itu bukan suara audible yang bisa dengar di telinga, tapi tiba-tiba ada di hati yang mengingatkan, bukan ke situ ngapain tanpa. Nggak pernah direncanakan. Sama dengan Lewi ini. Lewi pernah berencana untuk bertobat? Nggak ada. Setiap orang yang buat perencanaan biasanya nggak akan datang hari pertobatan itu. Bahkan di momen ini ada orang yang tiba-tiba buat satu keputusan yang tadinya nak sungguh-sungguh, sekarang dia mau buat keputusan sungguh-sungguh. Ayat 28. Waktu Tuhan memanggil seseorang, follow me. Ayat 28 bilang, coba baca sama-sama 23. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu Lewi langsung meresponnya tanpa berpikir panjang. Dia langsung bilang begini, dan meninggalkan segala sesuatu. Kalau Anda baca di kisah Petrus juga sebagai nelayan, ketika Yesus bilang, ikutlah aku, hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang Petrus buat? Meninggalkan segala sesuatu. Itu artinya
Sesuatu yang di belakang tidak lagi menarik. Sesuatu yang orang banggakan, seperti Paulus bilang, masa lalu dulu menjadi sampah. Sampah boleh didaur ulang. Tapi firman Tuhan bukan begitu ceritanya. Menjadi sampah. Pacar 3 bukan lagi sesuatu yang menarik kalau itu menyakiti hati Tuhan. Amin, Jerry lagi. Mabuk bukan jadi kebanggaan. Justru orang hebat dia nak mabuk. Masa Tuhan mau tersalib lagi cuma mau tebus ngapain bang mabuk? Nak bakalan Tuhan mau disalib lagi. Artis-artis kafe jadi nak menarik. Oh dia lagi, oh luar biasa dia tiap hari. Memang dia dapat tabung, oh luar biasa. Dia kalau catat di buku tamu, dia nama semua. Gebi. Opo, Gebi. Ada opo 1 kali. Jadi nak menarik. Kebanggaannya bukan sesuatu yang menarik lagi. Karena masa laluku telah ditebus. Cocok sekali lagu. Terus apa? Nih garis bawahi, mengenalmu apa? Terus yang terakhir Gaga. Sebentar balari ya. Duduk dulu sekarang. Tuh jadi nak menarik. Jalan-jalan kosong jadi nak menarik. Bukan orang nak suka. Buat apa tuh kaki yang Tuhan ciptakan? Tapi bukan lagi sesuatu yang menarik. Bukan berarti tidak boleh jalan-jalan ya teman-teman. Semua hal yang dunia buat bukan orang tidak suka, tapi tidak menarik. Kalau orang baca Paulus ada bilang, dia lupakan semua masa lalu, arah pandangannya diarahkan kepada Kristus. Sebab pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Ada yang bilang begini, aduh, siapa kita bertobat waktu masih muda kan? Kan kamu udah rencanakan bertobat. Tiba-tiba siapa suruh menangis? Dulu orang pukul gak pernah menangis, betul gak? Bahkan orang terdekat ada yang meninggal gak menangis. Tapi tiba-tiba siapa kita jadi cengeng ini? Menangis bukan cuma mata keluar air mata, dan hidung pun. Ya toh, coba, siapa nak pernah menangis di hadirat Tuhan? Tiba-tiba nak pernah rencana, tiba-tiba, apa kita kan? Sudah jadi cengeng ini. Dapat marah, dapat fitnah, ataupun dapat marah memang karena orang tua marah. Tiba-tiba orang jadi nggak sama yang dulu melawang. Sambil orang diam, orang menangis. Karena mau ikut Tuhan, kenapa kita mau ikut Tuhan sekarang sungguh-sungguh? Kok ada yang halangi? Kenapa kita dulu pang mabuk tapi gereja nggak pernah kore pak kita? Dulu kita nintau dimanapun, orang nggak pernah kunjungi, nggak pernah jangkau. Sekarang kita sudah bertobat, justru orang halangi. Semua jadi lain anak-anak. Kadang-kadang orang mau balas, barin boleh. Kadang-kadang air mata lah yang berbicara, terus menangis. Ini ikut Tuhan loh. Lewi meninggalkan segala sesuatu.
Semua orang punya masa lalu indah. Akan terus jadi indah. Dan terus semakin indah. Tanpa kalau tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi waktu berjumpa dengan Tuhan, bahasa orang-orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik, semuanya jadi apa? Sampah. Kalau sampah, siapa di sini yang bungkus-bungkus sampah? Cuma pemulung. Sampah. Siapa di sini yang sampah? Kita buang apa sampah? Bawa kita perlu maju. Kecuali kamu bisnis di situ. Kenapa kaca spion itu kecil? Dan kenapa kaca di muka oto itu besar? Karena settingan mobil itu bukan mundur. Mundur repek gigi cuma satu, cuma mundur sudah mundur. Bahkan mundur itu nggak bisa kencang larinya. Tapi ke muka justru repek gigi bisa 5. Kan entah kalau ada yang 6, ada kalau tidak salah. Dan kalau orang lihat belakang, biasanya kaca spion berfungsi itu lihat ke belakang. Dan kalau lihat belakang terlalu lama cuma ada 2 alasan. Pertama lagi berhenti, no? Lama dia mau datang, lagi lihat tunggu orang ternyata. Kedua, kalau dia lihat lama-lama, berarti dia siap tak tabrak di muka. Karena kaca spion tidak disetting untuk dilihat terus. Dia cuma sekedar menoleh untuk kita pindah jalur kalau di jalan raya. Atau lagi sein kanan, walaupun so sein, terus mesti lihat ada motor balambung enggak. Itu fungsi kaca spion. Nah mungkin kan orang sewa Pak Govi naik di atas kana. Kok ngana so video call lang tuh. Coba ngana video akang lihat. Nah mungkin. Justru dilihatnya di depan yang lebih besar. Karena arah orang maju. Anda dan saya disetting juga begitu. Masa lalumu itu masih terlalu cetek kalau kamu bertobat umur 17. Nah mungkin kan indah-indah di 10 tahun ke bawah, paling ya masa bermain. 12 tahun bahkan masih masa bermain. Tapi biasanya yang dapat indah itu, rasa indah, kalau semulai kenal pacaran. Cimot, apa? Cinta monyet. Monyet deh monyet jatuh cinta. Siapa pernah cinta monyet sini? Angkat tangan bahaya kan? Kalau jatuh cinta dulu kita pernah SMP. Suka seseorang, kita heran kita suka SMP. Cuma lewat pada buka rumah so senang sekali. Iya betul kok Mang. Apalagi mendarat. Ini cuma lewat, enggak pacaran di SMP enggak. Karena suka seseorang, aduh. Jalan seharusnya cuma dekat, putar mau lewat DP rumah. Pas pelewat, pelia, waduh memang sama dengan dari perantauan kau baku dapat. Padahal dia enggak suka. Biasanya masa-masa itu kan jadi indah, dipertahankan, dipegang. Kalau masih 17 tahun kan masa itu cuma 2 tahun, 15 tahun lah anggaplah. So pacaran agak mulai bicara serius. Baru 2 tahun, masa lalu itu masih cetek sekali. Bagaimana orang yang bertemu 30 tahun? Oh pasti DP masa lalu lebih sulit mau dilupakan. Cuma setiap orang di 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun berjumpa dengan Tuhan, semakin banyak masa lalunya, mereka bisa meninggalkan semuanya itu. Karena punya satu alasan yang sama semua. Karena Kristus. Aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus. Meninggalkan segala sesuatu itu artinya meninggalkan semua hal yang Tuhan tidak pernah setuju. Amin. Amin. Kalau masih ada pacaran yang tidak seiman,
So titik itu, kan boleh. Kan ada lagu rohani. Pacaran beda agama. Karena ada agama lagu rohani. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Kristusnya tinggal, berat dong. Kak aku nak rasa tompe hati bagaimana? Kau tompe umur ini percuma dang. Nggak pernah tahu dang. Kita semula aja perhatikan mbak dia kak. Ada itu tanpa secara tidak langsung. Dia tadi lagi curhat dia sebenarnya. Segalau sementara, nggak jelas. Sendiri berjuang sendiri. Ada yang lagi berbunga-bunga karena lagi pacaran. Masuk rumah sakit, dia jaga, ya tak? Loh enak sekali itu loh. Pantas lebih lama di rumah sakit, ya tak? Kong Kalin bilang, kak sok keluar? Siapa kak sok keluar? Next time besok ulang Kalin. Ada yang tidak tahu, berarti mau sakit ulang dah.